Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah manajemen risiko. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah manajemen risiko, kuliah kedua, teknik identifikasi risiko. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha, kemudian dianalisis untuk menemukan setiap exposure risiko yang dimungkinkan dapat menjelma menjadi bentuk kerugian. Pengidentifikasian risiko merupakan proses analisis untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan risiko atau kerugian potensial yang menantang perusahaan. Pentingnya identifikasi risiko. Risiko yang dihadapi perusahaan perlu diidentifikasi. Bagaimana risiko dapat ditangani jika tidak teridentifikasi? Tentu akan sulit. Itu sebabnya identifikasi risiko menjadi salah satu aktivitas yang sangat penting dalam proses penanganan risiko. Identifikasi risiko di setiap unit organisasi. Identifikasi risiko dilakukan pada setiap unit di dalam perusahaan, mulai dari unit yang terkecil, kemudian unit yang lebih besar, seterusnya sampai unit yang paling besar di perusahaan. Dengan demikian, lingkup identifikasi risiko adalah unit atau bagian di dalam perusahaan. Penanggung jawab identifikasi risiko. Pimpinan dari suatu unit yang terkecil, kadang disebut supervisor, adalah manajer. Mereka adalah yang bertanggung jawab atas setiap risiko yang terjadi di unitnya. Identifikasi risiko dimulai dari unit di mana ada seorang manajer yang mengepalai. Ini ada gambar bagan organisasi atau skema atau struktur organisasi. Hanya ingin memberikan gambaran bahwa semua ini adalah unit organisasi yang masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk mengidentifikasi risiko di masing-masing unit organisasinya. Hierarki identifikasi risiko. Unit yang terkecil adalah unit penjualan dan periklanan. Dengan demikian, identifikasi dilakukan pada unit penjualan dan periklanan. Risiko-risiko yang ada pada kedua unit ini menjadi risiko dari unit pemasaran yang merupakan unit yang lebih besar, ditambah dengan risiko-risiko unit milik unit pemasaran yang belum teridentifikasi di unit penjualan dan periklanan. Risiko perusahaan yang ada pada tingkat direktur merupakan risiko perusahaan secara keseluruhan yang terdiri dari risiko-risiko SDM, risiko-risiko pemasaran,
dan risiko-risiko keuangan ditambah dengan risiko yang unik yang hanya ada pada tingkat direktur. Hukum Pareto dan identifikasi risiko. Seorang ahli ekonomi kelahiran Prancis dan besar di Italia yang bernama Vilfredo Pareto tahun 1848 sampai dengan 1923 mengamati bahwa pada umumnya 80% kekayaan suatu negara dikuasai oleh hanya 20% penduduk. Itu sebabnya hukum Pareto sering dikenal dengan hukum 80/20 atau 20/80. Aplikasi hukum Pareto pada risiko adalah bahwa 80% kerugian perusahaan disebabkan oleh hanya 20% risiko yang krusial. Jika kita dapat menangani 20% risiko krusial itu saja, kita dapat menghindari 80% kerugian. Ini adalah suatu jumlah yang sangat besar. Kalaupun tidak 20% risiko krusial yang ditangani, tapi hanya 10%, berarti sudah dapat mengurangi 10/20 kali 80% atau 40% kerugian. Suatu jumlah yang sangat besar. Namun jika salah menangani risiko, di mana yang ditangani justru bukan risiko yang krusial, tetapi risiko yang tidak penting, bukan tidak mungkin kita menangani 80% risiko yang sebenarnya hanya memberikan kontribusi 20% saja. Itu sebabnya sangat penting untuk dapat mengetahui mana risiko yang krusial. Jadi, tidak semua risiko perlu diidentifikasi. Langkah-langkah dalam proses identifikasi risiko. 1. Menentukan unit risiko. 2. Memahami proses bisnis dari unit tersebut. 3. Menentukan satu atau beberapa aktivitas yang krusial dari unit tersebut. 4. Menentukan barang atau orang yang ada pada aktivitas krusial tersebut. 5. Mencari tahu kerugian yang dapat terjadi pada barang dan atau orang dari aktivitas krusial tersebut. 6. Menentukan penyebab terjadinya kerugian atau risiko. Dan yang 7, membuat daftar risiko. Menentukan unit risiko. Proses manajemen risiko dimulai dengan menentukan unit di dalam suatu organisasi di mana risiko akan diidentifikasi, yang dikenal dengan istilah unit risiko. Semua risiko yang ada pada unit risiko merupakan tanggung jawab dari pimpinan unit risiko tersebut. Risiko-risiko yang ada pada unit risiko adalah milik dari unit tersebut, sehingga unit tersebut merupakan risk owner. Setiap risiko harus ada risk owner-nya. Memahami proses bisnis. Setiap unit dalam organisasi bekerja untuk memberikan pelayanan kepada unit yang lain atau kepada pelanggan, atau menghasilkan produk yang digunakan unit lain atau yang akan dijual kepada pelanggan. Dalam menghasilkan produk dan jasa ini, setiap unit melakukan berbagai aktivitas. Proses bisnis adalah gambaran alur dari aktivitas
yang terjadi di dalam suatu unit bisnis di dalam menghasilkan produk atau jasa. Dengan memahami proses bisnis, kita dapat mengetahui aktivitas-aktivitas yang ada pada suatu unit organisasi. Pada umumnya, proses bisnis terdiri dari dua kelompok aktivitas. Aktivitas-aktivitas utama dan yang kedua adalah aktivitas-aktivitas pendukung. Ilustrasi untuk memahami risiko. Ada artikel dari Kompas. PT Utama Art adalah perusahaan entertainment yang bergerak dalam bidang hiburan. Perusahaan ini membuat rekaman-rekaman musik, memproduksi film-film, dan juga menyelenggarakan pertunjukan-pertunjukan musik. Pada suatu penyelenggaraan pertunjukan, beberapa aktivitas yang dilakukan adalah merencanakan pertunjukan, mencari penyanyi, mencari sponsor, membuat iklan, mencari penonton, administrasi, dan pengadaan. Proses bisnis yang menunjukkan hubungan antara aktivitas-aktivitas tersebut adalah sebagai berikut. Kita gambarkan proses bisnis pengadaan pertunjukan PT Utama Art. Ada 5 aktivitas utama dan 2 aktivitas pendukung. Aktivitas utama adalah merencanakan pertunjukan, mencari penyanyi, mencari sponsor, membuat iklan, dan mencari penonton. Dan yang berikutnya adalah aktivitas pendukung, adalah administrasi dan perlengkapan. Menentukan aktivitas krusial. Dikatakan krusial adalah unit risiko tidak dapat menghasilkan produk atau jasa oleh karena aktivitas yang bersangkutan terganggu dan atau tidak berjalan dengan semestinya. Sebaliknya, aktivitas yang tidak krusial adalah apabila aktivitas tersebut tidak berjalan dengan baik, tidak akan mengganggu produk dan atau jasa yang dihasilkan. Kita lanjutkan menentukan aktivitas krusial. Pada contoh di atas, aktivitas yang tidak krusial adalah merencanakan pertunjukan, mencari sponsor, membuat brosur, dan administrasi. Aktivitas yang krusial adalah jika penyanyi tidak ada, penonton tidak ada, dan terjadi kerusakan pada peralatan merupakan bagian dari perlengkapan, pertunjukan bisa batal dan atau tidak terlaksana. Jadi, aktivitas yang krusial adalah mencari penyanyi, mencari penonton, dan perlengkapan. Menentukan bentuk kerugian. Bentuk-bentuk kerugian yang dapat terjadi pada orang diantaranya cedera, sakit, meninggal, hilang, demo, mogok kerja, berhenti bekerja, berhalangan, dan lain-lain. Bentuk-bentuk kerugian yang dapat terjadi pada barang diantaranya rusak, hilang, tidak sesuai, usang, terbakar, tidak berkualitas, dicuri, diselewengkan, tidak tertagih, dan lain-lain sebagainya. Menentukan penyebab kerugian. Penyebab risiko dapat dikategorikan: 1. Risiko keuangan.
karena perubahan harga, karena perubahan nilai tukar, karena perubahan tingkat bunga. Yang kedua, risiko operasional, karena manusianya, karena teknologinya, atau karena alam. Menentukan penyebab kerugian. Langkah terakhir di dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko. Daftar risiko berisi dua hal penting. Satu, pernyataan risiko. Kedua, penyebab risiko. Dalam pernyataan risiko harus diingat, satu, merupakan suatu kejadian. Dua, kejadian tersebut mengandung kemungkinan. Tiga, jika terjadi akan mengakibatkan kerugian. Manusia dapat menjadi sumber risiko karena berhubungan dengan kompetensi, tidak mampu, lalai, sakit, dan lain-lain. Berhubungan dengan moral, mencuri, merusak, mogok, dan lain-lain. Berhubungan dengan selera, tidak puas, persepsi yang berbeda, dan lain-lain. Teknologi bisa menjadi sumber risiko karena keusangan, tidak berfungsi lagi atau tidak sesuai lagi. Kualitas yang rendah, tidak sesuai dengan standar dan lain-lain. Kesesuaian, bisa saja kualitas baik, tidak usang tetapi tidak sesuai. Alam juga bisa menjadi sumber risiko karena adanya bencana alam, banjir, gempa bumi, angin ribut, dan lain-lain. Kondisi alam lembab, panas, dingin, dan lain-lain. Makhluk alam, kuman, binatang, dan lain-lain. Ini ada contoh daftar risiko, form daftar risiko. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini urut. Risiko teridentifikasi ini adalah beberapa risiko yang teridentifikasi. Lalu harus ditulis faktor penyebabnya. Ini adalah form daftar risiko. Demikian kuliah kedua kita pada hari ini. Untuk mata kuliah manajemen risiko akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi, terima kasih. Ini ada tugas kelompok menyusun paper. Masing-masing kelompok mengambil satu judul dan kelompok satu dengan lainnya tidak boleh ada yang sama judulnya. Silahkan dipilih dan diatur oleh ketua kelas. Ini judul-judul untuk tugas kelompok. 1. Definisi risiko dan proses risiko. Kedua, IRM dan fungsi manajemen risiko. Ketiga, proses identifikasi risiko. Keempat, proses pengukuran risiko. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini adalah sistematika penulisannya, penulisan tugas membuat paper, tugas kelompok membuat paper. Oke, sampai jumpa. Sekali lagi terima kasih dan selamat belajar. Sukses.